Ya, halo teman-teman sekalian, Hanif di sini dan di video kali ini saya akan sharing bagaimana caranya untuk menambah subdomain dalam domain utama kita. Nah, yang pertama yang harus kita samakan persepsi dahulu adalah apa itu subdomain. Jadi ibaratnya begini teman-teman sekalian ya. Domain misalnya nama domainnya adalah domainanda.com ya. Ini disebut dengan domain utama ya. Ini disebut dengan domain utama. Nah, kemudian kalau kamu ingin membuat member.domainanda.com bisa seperti ini bisa. Nah, member.domainanda.com ini disebut dengan subdomain dari domain utama. Domain utamanya mana? Yang ini ya. Nah, ini sebetulnya terhitung dua website ya. Ini terhitung dua website karena namanya berbeda ya. Yang pertama adalah domainanda.com, sementara yang kedua member.domainanda.com. Nah, ini juga bisa diganti, bisa misalnya store ya, atau misalnya CS ya, apapun lah yang apa namanya yang ingin kamu buat dalam domain ini, misalnya member ya, atau misalnya contoh nih ya, contoh yang ini deh, member deh. Nah, ini sebetulnya terhitung dua website. Kenapa? Karena di dua alamat ini kita juga harus menginstal WordPress ya. Karena WordPress-nya terpisah nih teman-teman ya. WordPress dari domainanda.com dan WordPress dari member.domainanda.com ini terpisah. Nah, jadi kita harus menginstal kembali ya. Nah, karena ini ini terdiri dari terhitung dua website, maka ini kembali kepada hosting yang kamu miliki ya, paket hosting yang sudah kamu miliki. Kalau seandainya kamu memiliki paket hosting yang di sana bisa menampung lebih dari satu add-on domain, lebih dari satu domain ya, lebih dari satu alamat domain, maka ini bisa dilakukan ya. Tapi kalau seandainya kamu tidak memiliki fasilitas hosting yang bisa menampung lebih dari satu domain, maka ini tidak bisa ya, membuat member.domain Anda ini tidak bisa dilakukan karena karena slotnya hanya satu nih, slot domainnya hanya satu. Nah, pada kali ini saya akan sharing bagaimana caranya membuat subdomain di Niaga Hoster. Nah, beruntungnya kita di Niaga Hoster, bagi kamu yang memiliki hosting di Niaga Hoster, paket hostingnya itu sudah unlimited. Rata-rata paket hostingnya itu sudah unlimited domain. Jadi kita bisa memasukkan member.domainanda.com, atau misalnya saya ingin membeli domain saya.com ya. Kemudian domain mereka.com. Nah, ini bisa kita lakukan. Kenapa? Karena domainnya unlimited ya. Jadi satu paket hosting itu sudah bisa menampung unlimited domain. Nah, kalau kamu belum mempunyai paket di Niaga Hoster, silahkan klik link di bawah, itu nanti ada paket Niaga Hoster dan dapatkan diskon 75%, dan jangan lupa masukkan kupon domain gratis untuk mendapatkan diskon tambahan ya. Oke, cek di video saya sebelumnya untuk tutorial bagaimana cara membeli domain dan hosting di Niaga Hoster. Oke, nah singkat cerita kita masuk ke niagahoster.co.id, kemudian kita klik login ya, kemudian kita masukkan email dan password, kemudian klik mulai sekarang. Nah, ini kita akan membutuhkan waktu beberapa saat untuk login ya, untuk login. Nah, kita sudah masuk ke member area Niaga Hoster ya. Ini dashboard dari member area Niaga Hoster ya. Ini dashboardnya. Kemudian kita langsung geser ke bawah. Di sini ada hosting ya, hosting. Kemudian ada hosting yang kita punya. Kalau saya punya ya pondasibisnis.com. Kemudian kita tinggal klik kelola hosting. Nah, teman-teman sekalian, prinsipnya sebetulnya sama di
semua hosting. Jadi kita harus masuk ke dalam cPanel. Hanya saja kalau Niaga Hoster ini cPanelnya itu sudah tersedia di dalam dashboard member area. Jadi lebih gampang, lebih mudah ya. Nah, ada juga kalau domain atau hosting yang lain itu biasanya dia memberikan link khusus ya, link khusus di email, biasanya dikirim ke email. Nah, kalau ini kita sudah tinggal masuk login ke member area, itu control panelnya itu sudah ada di sini. Nah, setelah itu gimana? Kita klik subdomain ya. Tinggal kita klik subdomain. Nah, ini sebetulnya kita udah masuk nih ke control panel nih ya, atau cPanel. Nah, kemudian kita tinggal pilih yang kelas mana, website mana yang akan kita berikan subdomain ya. Misalnya adalah nih ya, kelas lp.online. Misalnya saya berikan subdomainnya itu namanya testing ya. Jadi nanti untuk mengaksesnya testing.kelas.lp.online ya. Seperti itu ya. Kemudian saya tinggal klik create. Nah, saya tinggal klik create. Nah, selesai ya. Kita sudah selesai membuat subdomain. Nah, setelah ini tugas kita adalah melakukan instalasi WordPress ya. Untuk tata cara instalasi WordPress, teman-teman bisa cek video sebelumnya ya. Oke, terima kasih, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai ketemu di next video. Dadah.